Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam ibadah keluarga saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi Tuhan. Pemberita firman pada ibadah saat ini disampaikan oleh Vikaris Moria Aye Waru. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan senantiasa ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya. Sekalipun ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanyalah rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu, ya Bapa kami di dalam surga. Terima kasih atas tuntunan dan kasih setia Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, agar kami layak untuk datang beribadah kepadamu. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Pembacaan Mazmur kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-18. Ayatnya yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Kita akan membaca secara berbalasan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan, dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 53 ayat 1. Umatnya
Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-23. Mari kita persiapkan terlebih dahulu pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Jikalau Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih sudah membukanya, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan. Kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk dimengerti akan kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang senantiasa berfirman melalui perkataan-Mu yang kami senantiasa renungkan melalui Alkitab yang telah Engkau sediakan untuk kami renungkan bersama-sama. Kami memohon Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu boleh berdiam di dalam hati dan pikiran kami, agar kami seluruh umat-Mu senantiasa dapat merasakan kebenaran firman-Mu, memahami bahkan melaksanakan kebenaran firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sekalipun kami saat ini beribadah di rumah kami masing-masing melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Hosiana Berau, tapi Tuhan, kami memohon kiranya sukacita-Mu tidak berkurang sekalipun kami melakukan peribadahan ini di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, kiranya sukacita-Mu dan sejahtera-Mu tetap ada berdiam di dalam hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa, biarkanlah hamba-Mu Engkau sempurnakan sesuai dengan kehendak-Mu, agar setiap yang hamba-Mu ucapkan itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-23 yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayatnya yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat malam bagi kita sekalian, terkhususnya untuk jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus yang saat ini berada dalam kondisi apapun, namun tetap bersukacita menyambut kebenaran firman-Nya sekalipun di tengah kondisi yang masih tidak memungkinkan, dan kita masih bisa melakukan peribadahan ini di rumah kita masing-masing melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Hosiana Berau. Damai sejahtera untuk kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, ada dua tipe pelayan firman Tuhan di dalam dunia ini.
Tipe yang pertama adalah hidup untuk melayani. Tipe yang kedua adalah melayani untuk hidup. Apa bedanya? Saya ingin membagikannya untuk kita sekalian. Yang pertama adalah hidup untuk melayani. Seseorang yang hidup atau memiliki prinsip menjadi seorang pelayan hidup untuk melayani adalah mereka yang senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Visi dan misi pelayanan yang mereka lakukan ialah menghidupi makna salib tersebut, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Pada umumnya, mereka yang hidup untuk melayani sebagai pelayan Tuhan, mereka tidak akan memperhitungkan untung dan rugi yang akan mereka dapatkan dalam melayani Tuhan. Mereka tidak akan memikirkan pujian yang akan mereka dapatkan. Mereka senantiasa melayani dan menyukakan hati Allah, bukan melayani manusia. Tipe yang kedua, melayani untuk hidup, adalah mereka yang menjadi pelayan Tuhan yang hanya menyandang status atau menggunakan nama hanya sebagai hamba Tuhan. Namun dalam hati mereka, mereka tidak sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Mereka menganggap bahwa pelayanan yang mereka lakukan adalah hanya pekerjaan sampingan atau pekerjaan lainnya dari pekerjaan utama yang mereka lakukan perihal duniawi. Orang yang berada di dalam tipe yang kedua ini, mereka sangat senang menyenangkan hati manusia. Mereka selalu memperhitungkan untung dan rugi yang akan mereka dapatkan ketika melayani Tuhan. Mereka memikirkan pujian yang akan mereka dapatkan dari orang lain. Mereka mencari penghormatan dan penghargaan, dan mereka selalu melakukan segala cara untuk menyingkirkan para pelayan yang lain hanya untuk mengamankan posisinya sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berdasarkan pemahaman tersebut, maka ada sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama-sama, yaitu sampai saat ini kita berada di posisi mana? Kita di tipe yang pelayan pertama, hidup untuk melayani, atau tipe yang kedua, melayani untuk hidup? Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita melihat kembali ke dalam Alkitab kita. Secara keseluruhan pada pasal yang ke-13, kita akan menemukan banyak sekali perumpamaan yang digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan kepada banyak orang perihal tentang kerajaan sorga. Namun secara khusus pada ayat yang pertama sampai dengan yang ke-23, Yesus menggunakan perumpamaan seorang penabur untuk menggambarkan atau menjelaskan tentang kerajaan sorga kepada banyak orang pada saat itu yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Namun alangkah baiknya jikalau kita terlebih dahulu memahami pada ayat yang pertama sampai yang ke-23 untuk lebih dapat memahami perundungan firman Tuhan kita pada saat ini. Maka dari itu saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah yang sedang beribadah bersama kita saat ini melihat pada ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-8. Mari kita lihat. Yesus memberikan pengajaran tentang kerajaan sorga melalui seorang penabur. Ia mengatakan ada 4 hal. Yang pertama, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Mari kita garis bawahi kata menabur di pinggir jalan. Yang kedua, ada seorang penabur yang menabur di tanah yang berbatu. Mari kita garis bawahi tanah yang berbatu. Yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh, namun ketika matahari terbit, maka benih tersebut layu dan kering karena tidak dapat tumbuh di akar yang baik. Yang ketiga, ada seorang penabur yang menabur di semak berduri. Mari kita garis bawahi semak berduri. Namun tidak dapat tumbuh dengan baik karena benih yang ditabur tersebut mengalami himpitan hingga mati oleh semak berduri lainnya. Dan tipe yang terakhir atau bagian yang terakhir yang keempat adalah ada seorang penabur yang menabur di tanah yang baik. Sekali lagi mari kita garis bawahi tanah yang baik. Lalu berbuah menjadi 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Apa maksudnya? Mari kita temukan jawabannya. Mari kita lihat pada ayat 18 sampai dengan yang ke-23. Yesus memberikan penjelasan akan perumpamaan tersebut pada ayat yang ke-18 sampai yang ke-23.
Ternyata Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada 4 macam tanah yang disampaikan dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, di mana 4 macam tanah tersebut tidak sekedar berbicara tentang karakter seorang Kristen atau tabiat seorang manusia, melainkan tentang 4 cara dalam menerima dan memahami firman Tuhan. Cara yang pertama adalah benih yang ditabur di pinggir jalan, yaitu mereka yang mendengarkan firman Tuhan, namun firman Tuhan yang disampaikan tersebut tidak sampai masuk atau tidak mampu masuk ke dalam hatinya, sehingga iblis dengan mudah merampas firman Tuhan yang sudah didengar. Atau kata singkatnya adalah, firman Tuhan yang kita dengarkan itu hanya sekedar masuk ke telinga kanan dan keluar ke telinga sebelah kiri. Tidak akan sampai pada di dalam hati kita. Kita tidak akan bisa mengerti arti firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah atau seorang pendeta, bahkan menganggap bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun yang menyampaikannya hanya sekedar firman Tuhan belaka dan tidak penting untuk kehidupan mereka. Itu tercantum di pada ayatnya yang ke-19. Yang kedua, cara yang kedua adalah benih yang jatuh ke tanah yang berbatu-batu, di mana gandum bertumbuh dengan cepat tetapi juga cepat layu. Yaitu mereka yang menerima firman Tuhan dengan gembira tetapi tidak berakar. Artinya tidak mampu memelihara firman Tuhan yang sudah mereka dengar di dalam kehidupan mereka. Contohnya, misalkan pada saat ketika seseorang atau mereka yang sedang berada dalam pergumulan atau diperhadapkan suatu kehidupan yang berat dan jiwa mereka tertekan, maka pada saat itulah firman Tuhan yang mereka dengar tidak akan mampu membuat mereka berpegang teguh bahwa Tuhan senantiasa beserta mereka. Justru ketika mereka diperhadapkan pada situasi yang memberatkan hidup mereka, mereka lebih memilih untuk meninggalkan Tuhan dan menjadi seorang yang murtad. Itu tercantum pada ayat 20 sampai dengan 21. Dan yang ketiga, benih yang jatuh di semak berduri, yaitu mereka yang mulai mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tapi lambat laun mengalami kekhawatiran perihal duniawi, dan ketika mereka diperhadapkan pada iming-iming atau diperhadapkan sebuah kekayaan yang menggiurkan secara kedagingan manusia, mereka akan memilih untuk menjadi pribadi yang tidak berbuah. Mereka akan memilih untuk meninggalkan firman Tuhan, meninggalkan iman mereka kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan materi secara duniawi yang ditawarkan oleh dunia, sehingga mereka memilih untuk menjauhkan diri mereka dari kehendak Tuhan. Terdapat di ayat yang ke-22. Dan yang terakhir, cara yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik, yaitu mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti akan kebenaran firman-Nya, dan mereka yang mau menanamkan firman Tuhan itu sebagai akar yang kuat di dalam hati mereka, sehingga dalam situasi apapun yang menimpa mereka, mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Mereka akan senantiasa setia melayani Tuhan, senantiasa setia beriman kepada Yesus Kristus. Hal ini yang dikatakan adalah firman Tuhan yang bertumbuh dan berakar dengan baik. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus. Kembali ke pertanyaan di awal, kita saat ini berada di titik yang mana? Berada pada tipe yang mana? Kita hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Jika kita hidup untuk melayani Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, maka kita akan dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita akan memahami firman Tuhan pada saat ini, menerimanya dan menjadikan firman Tuhan sebagai bagian dari pribadi kita yang akan menjadi bagian dari kerajaan sorga. Dan kita tidak akan cukup, atau istilahnya adalah tidak cukup hanya sampai di bibir saja mengaku sebagai orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, tetapi juga harus dengan sungguh-sungguh menghidupi firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya di dalam kehidupan berpelayanan. Sadar atau tidaknya kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sekarang ini banyak sekali orang yang hanya ingin mendengar apa yang ingin didengar, sesuai dengan kepentingannya.
Sehingga ketika mereka mendengar firman Tuhan yang tidak sesuai dengan kepentingannya, maka mereka akan menganggap bahwa firman itu hanyalah berlalu seperti angin. Hanya sampai di telinga kiri, masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri. Artinya mereka tidak akan sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, dan sampai kapanpun mereka tidak akan mau mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang ini juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sadar ataupun tidak, banyak orang yang juga menjadi pelayan Tuhan hanya sampai pada status sebagai pelayan Tuhan, namun tidak sungguh-sungguh melayani Dia. Siapa bilang yang menjadi pelayan Tuhan itu mudah? Susah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Terutama saat ketika menyampaikan firman Tuhan, selayaknya pisau bermata dua, menusuk kepada yang mendengar dan menusuk kepada si pemberita. Artinya jadikan segala firman Tuhan sebagai sukacita, sebagai kabar sukacita yang harus senantiasa kita simak, senantiasa kita dengar, kita hayati dan kita hidupi dengan sungguh-sungguh. Jika firman yang diberitakan dirasakan seperti mengoreksi diri kita, maka kita harus bersyukur bahwa firman Tuhan masih menegur kita untuk berbuah dan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pokok utama dari perenungan firman Tuhan kita saat ini terletak pada ayat yang ke-9. Benih yang ditabur yaitu kabar sukacita yang disampaikan oleh sang penabur yaitu Yesus Kristus adalah Yesus Kristus yang sama. Jadi barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Jangan lemah melayani Tuhan, karena Ia senantiasa memberkati orang yang dengan sungguh-sungguh senantiasa melayani dan senantiasa sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, mari kita merespon kebenaran firman-Nya. Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kehidupan kami, yang telah menegur kami sekali lagi bagaimana kami seharusnya senantiasa hidup untuk melayani Engkau, bukan melayani untuk hidup. Ajarlah kami Tuhan untuk mengubah prinsip pelayanan kami, di mana kami seharusnya hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup, sehingga dalam kondisi apapun Tuhan, lika-liku kehidupan, badai, sukacita, dukacita, kondisi apapun yang menghampiri kehidupan kami, itu semua tidak akan sanggup menjadikan kami sebagai pelayan-Mu yang lemah, menjadikan kami untuk meninggalkan Engkau, ataupun menjual iman kami hanya untuk mendapatkan harta duniawi. Tuhan, kami memohon Tuhan, belas kasihan-Mu, ampunilah kami. Jikalau sampai detik ini, kami masih kerap sulit untuk melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami jikalau kami kerap hanya mendengarkan firman-Mu, hanya sekedar firman belaka. Tidak akan kami membiarkan diri kami, tidak mengizinkan firman-Mu sampai di dalam hati kami. Justru kami membiarkan firman-Mu hanya sampai di telinga kanan dan keluar ke telinga kiri, yang artinya kami tidak sungguh-sungguh bersedia menyambut firman-Mu di dalam kehidupan kami. Maka dari itu kami memohon, ampunilah kami. Tuhan, kasihani kami Tuhan menurut belas kasihan-Mu.
Kami mohon ubahlah hati kami yang keras, lembutkan hati kami yang keras Tuhan, sehingga kami mampu merubah hidup kami, bersedia menerima, mendengarkan, dan memahami serta melaksanakan firman-Mu, apapun itu yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, semua firman-Mu yang disampaikan adalah kebenaran yang sejati dan adalah berita yang indah yang menyapa kehidupan kami, yang masih mengizinkan kami untuk berbuah dan bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Dan di dalam doa syafaat ini Tuhan, kami memohon kiranya Engkau bersedia mendengarkan doa dan pengharapan kami. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah melalui kanal YouTube GPIB Hosiana Berau. Kami memohon, berkati kami sekalian, kesehatan kami, kehidupan kami sehari-hari, pekerjaan kami, pelayanan kami, kehidupan berkeluarga kami, senantiasa tolong Kau berkati dan Engkau sertai kami. Biarkanlah Tuhan setiap langkah kehidupan kami, Engkau yang mengaturnya sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami berjalan sesuai dengan kehendak kami sendiri, tetapi izinkan kami untuk boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, jikalau kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, maka kami pun boleh menjadi bagian dari kerajaan sorga-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memohon Tuhan kiranya Engkau memberkati seluruh para pelayan-Mu yang telah melayani Engkau di hari ini, mulai dari Bapak Pendeta Yansen William Riupasa yang senantiasa melayani Engkau di GPIB Jemaat Hosiana Berau. Berkati beliau, berikan hikmat, kesehatan, serta sukacita dalam setiap pelayanan yang ia lakukan, agar beliau pun senantiasa Engkau berkati sebagai seorang gembala yang menggembalakan kami domba-domba-Mu sebagai jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau. Berkati juga istri dan anak-anaknya, berkati seluruh penatua diaken beserta keluarga mereka, pendeta jemaat yang ada di Pos Pelkes dan Bajem, berkati pemandu lagu, pelayan liturgi, organis, tim multimedia, operator sound, karyawan kantor, berkati kami sekalian Tuhan. Biarkanlah setiap pelayanan yang kami lakukan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami tak lupa juga membawa bangsa negara Indonesia kami Tuhan, sekalipun kami beribadah saat ini di tengah kondisi yang masih tidak memungkinkan, telah diberlakukan PPKM Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, sukacita kami, semangat kami untuk beribadah kepada-Mu tidak akan pernah surut. Tetapi kami menjadikan situasi ini Tuhan sebagai teguran bagi kami, untuk kami senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, guna menjaga diri kami dan menjaga sesama kami, agar kami pun tidak menjadi seorang carrier, tidak menjadi seorang yang menularkan berbagai penyakit kepada sesama kami, tetapi kami saling membahu membantu satu sama lain untuk saling menjaga diri kami dan menjaga sesama kami, agar kami pun senantiasa berada dalam kondisi yang baik-baik saja dan senantiasa berada dalam kondisi yang sehat, karena kami yakin dan percaya Tuhan, jikalau Engkau yang memelihara kehidupan kami, maka kami akan senantiasa Engkau jagai dan sertai. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami seminggu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Segala bentuk pelayanan kami di gereja, kehidupan kami pekerjaan, kehidupan kami berkeluarga, kiranya Engkau senantiasa yang menjaga, melindungi dan memelihara hati dan iman kami. Inilah doa kami yang pada sempurna Tuhan, kiranya Engkau bersedia mau mendengarkan dan mengabulkannya. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu putra-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita memberikan ucapan syukur kepada Allah, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu pujian syukur dari vokal grup, dari grup Sola Fide yang akan menyanyikan dan memuliakan nama Tuhan melalui video yang akan ditayangkan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yang telah diberikan
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berlimpah-limpahnya berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, bersama seluruh umat-Mu, kami membawa ungkapan syukur yang terbaik untuk memuliakan bagi nama-Mu. Berkati serta kuduskanlah sehingga dapat menjadi alat-Mu dalam menolong sesama dan berguna bagi pekerjaan pelayanan di ladang milik Tuhan. Di dalam nama Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk untuk mendengarkan warta jemaat. Warta sektor pada malam hari ini. Kami dari Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah meluangkan waktu untuk beribadah bersama kami di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pelayan firman Vikaris Moria dan juga kepada Kantoria Ibu Sen Ane, dan juga kepada organis Saudari Esther Sitorus, dan kepada semua tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah keluarga. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Demikian warta sektor pada malam hari ini. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Dalam rangka pencegahan, penyebaran, dan penularan pandemi COVID-19, maka pelaksanaan ibadah-ibadah di lingkungan GPIB Jemaat Hosiana Berau dihentikan untuk sementara waktu terhitung dari tanggal 12 sampai dengan 20 Juli 2021. Terkait hal tersebut di atas, maka peribadahan dapat dilaksanakan di rumah masing-masing serta beribadah melalui kanal YouTube GPIB Hosiana Berau. Untuk ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, serta ibadah Pelkat PA dan Pelkat PT. Dengan tujuan membatasi ruang untuk berkumpul dan tetap menjaga jarak. Seraya mengucap syukur dalam setiap pelaksanaan ibadah-ibadah di rumah masing-masing, apabila mengumpulkan persembahan syukur dan persembahan syukur lainnya, sekiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk dapat diserahkan melalui pertama, majelis jemaat di sektor masing-masing. Yang kedua, kotak persembahan di depan kantor gereja. Ketiga, melalui rekening GPIB Jemaat Hosiana Berau. Yang keempat, melalui kiris Hosiana Berau. Demikian Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati dalam setiap kerja dan layan kita bersama. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan dan jadilah
orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama kita. Kembali kita memuliakan namanya jika padaku ditanyakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dan senantiasa merasakan damai sejahtera di kondisi saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.